Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Dara Lumbur, program studi agribisnis NIM 2418028. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait strategi promosi. Adapun yang menjadi definisi promosi yaitu bahwa promosi adalah suatu usaha dari pemasar dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran barang atau produk yang dipasarkannya. Kemudian ada juga yang menjadi tujuan promosinya, yaitu yang pertama menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial, yang kedua untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit, yang ketiga untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan, yang keempat untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar, dan yang terakhir itu membedakan serta mengunggulkan produk dibandingkan produk pesaing. Kemudian yang berikut saya akan menjelaskan tentang promosi bauran atau sering disebut dengan promotional mix. Bauran promosi merupakan gabungan dari berbagai jenis promosi yang ada untuk suatu produk yang sama agar hasil dari kegiatan promo yang dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal. Kemudian ada pun yang menjadi jenis kegiatan promosi itu yang pertama periklanan, yang kedua penjualan tatap muka, yang ketiga publisitas, dan yang keempat promosi penjualan, yang terakhir itu pemasaran langsung. Kemudian ada tipe dasar strategi promosi, yaitu ada strategi mendorong atau sering disebut dalam bahasa Inggris itu passing strategi, dan yang kedua itu strategi menarik. Lalu yang berikut itu promosi periklanan. Di sini menjelaskan bahwa bentuk promosi yang digunakan untuk menginformasikan atau membujuk serta mengingatkan. Kemudian saya juga akan menjelaskan terkait strategi periklanan, yaitu ada persuasif advertising atau iklan persuasif. Kemudian yang kedua itu comparative advertisement atau iklan perbandingan. Yang berikut itu reminder advertisement atau iklan periklanan. Kemudian juga ada media periklanan, yaitu yang pertama advertensi cetak, yaitu berupa iklan surat kabar dan majalah. Yang kedua itu advertensi elektronik, yaitu berupa iklan melalui radio atau televisi. Kemudian ada penjualan langsung juga. Kalau penjualan langsung ini yaitu telemarketing dan penjualan pribadi, di mana penjualan pribadi itu alat promosi di mana wiraniaga atau agen penjualan berkomunikasi empat mata dengan calon pelanggan potensial. Sedangkan kalau telemarketing itu alat promosi di mana penjual menggunakan telepon untuk melakukan promosi penjualan. Contohnya kayak seperti yang jual-jual online. Kemudian yang berikut ada tipe-tipe penjualan langsung. Kalau penjualan langsung itu yang pertama penjualan eceran, yaitu penjualan yang produk konsumsi untuk pembeli pribadi atau penggunaan rumah tangga. Penjualan industri itu yang kedua, di mana situasi penjualan pribadi yang produknya dijual ke perusahaan bisnis untuk dibuat menjadi produk lain atau dijual kembali. Kemudian ada juga tugas-tugas penjualan langsung. Yang pertama itu pengolahan pesanan atau order processing. Yang kedua itu penjualan kreatif. Yang ketiga penjualan misionaris. Adapun yang menjadi proses penjualan langsung, yang pertama pencarian calon pelanggan, kemudian melakukan pendekatan, lalu presentasi dan demonstrasi, kemudian penanganan keberatan atau penolakan suatu produk, dan yang terakhir itu penutup. Yang berikut ada promosi penjualan, di mana kegiatan promosi jangka pendek yang dirancang untuk merangsang konsumen agar membeli atau bekerja sama dengan distributor, agen penjualan atau anggota dagangan lainnya.
Kemudian ada bentuk-bentuk promosi penjualan juga, yaitu yang pertama kupon, yang kedua pajangan point of purchase, yang ketiga premium atau hadiah, yang keempat pameran dagang, dan yang kelima itu kontes. Kemudian juga ada publisitas dan hubungan masyarakat, di mana publisitas adalah alat promosi yang memberitakan keadaan suatu perusahaan atau produk yang disampaikan oleh media massa umumnya. Dengan adanya publisitas, perusahaan dapat menginformasikan keadaan produk atau perusahaannya secara gratis, namun penginformasian tersebut tidak terkendali atau sedikit kendali oleh pemasar karena disajikan dalam bentuk berita, maka masyarakat cenderung melihatnya sebagai hal yang fakta. Hubungan masyarakat atau public relation adalah publisitas yang dipengaruhi oleh perusahaan yang berusaha membina hubungan baik dengan publik, membantu korban bencana alam atau menangani peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Kemudian perusahaan mendokumentasikan dan mempublikasikan sehingga terbentuk citra yang baik. Kemudian ada praktek-praktek promosi dalam bisnis kecil, yaitu perusahaan kecil tidak mampu membuat iklan sebagaimana perusahaan besar, namun bukan berarti tidak bisa membuat iklan yang efektif sesuai dengan pasar yang diinginkan, baik regional, nasional, maupun internasional. Contohnya, iklan melalui internet. Namun, walaupun begitu, perusahaan kecil bekerja dengan pasar lokal memilih iklan melalui jalur koran, majalah, radio, karena sesuai dengan pasar yang dibidik dan kemampuan jangkauan distribusi. Dan perusahaan kecil juga bisa membeli daftar pelanggan perusahaan lain untuk membidik promosi ke alamat si calon pelanggan. Atau juga perusahaan memasang iklan melalui Yellow Pages. Kemudian ada pun yang menjadi peran penjualan pribadi di bisnis kecil, yaitu beberapa perusahaan kecil banyak mempekerjakan tenaga kerja penjualan untuk mempromosikan produk kepada klien secara langsung. Ada juga yang lebih menyukai agen penjualan karena tingginya biaya operasi tenaga kerja penjualan nasional. Banyak perusahaan kecil memakai jasa telemarketing. Kemudian ada juga promosi bisnis kecil. Promosi kecil menggunakan insentif promosi penjualan yang sama. Perusahaan kecil bergantung pada hadiah dan penjualan khususnya. Kemudian strategi promosi internasional, yaitu perusahaan yang memasarkan produknya multinasional menghadapi pilihan dasar menggunakan pendekatan terdesentralisasi atau menerapkan perspektif global. Untuk melakukan periklanan global, maka kita harus punya produk global sejati. Bagaimana dengan periklanan global? Haruskah kita membuat iklan yang bersifat lokal atau seperti apa? Iklan yang berlaku universal akan lebih efisien dan berbiaya lebih efektif daripada harus mengembangkan program yang berbeda pada setiap negara. Namun ada 4 hal yang membuat periklanan global menjadi sukar, yaitu variasi produk, yang kedua perbedaan bahasa, yang ketiga penerimaan budaya, dan yang keempat itu perbedaan citraan. 4 poin ini merupakan hal yang perlu benar-benar diperhatikan dalam proses periklanan, karena segala sesuatu itu dilihat dari variasi produk yang menarik, kemudian juga dilihat dari tata tulis atau bahasa yang digunakan dan perbedaan citranya. Oke, mungkin ini yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada penyampaian saya yang salah. Terima kasih. Shalom.